Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Oto, berjumpa lagi dengan saya Taufik Fajar Irawan. Sahabat Oto semua, pada video kali ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang sistem pengapian konvensional. Seperti apa penjelasan terkait sistem pengapian konvensional? Simak terus videonya ya. Sahabat Oto, ada 4 materi yang akan kita pelajari pada sistem pengapian konvensional kali ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang fungsi sistem pengapian konvensional. Yang kedua, kita akan belajar tentang komponen-komponen pada sistem pengapian konvensional. Yang ketiga, kita akan belajar tentang wiring pada sistem pengapian konvensional. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita akan belajar tentang cara kerja sistem pengapian konvensional. Poin pertama pembelajaran kita yaitu fungsi sistem pengapian. Sistem pengapian berfungsi untuk membangkitkan bunga api pada busi sehingga memicu terjadinya pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Poin kedua pembelajaran kita yaitu tentang komponen-komponen pada sistem pengapian. Seperti apa komponen-komponen pada sistem pengapian? Simak video berikut ini ya. Komponen-komponen pada sistem pengapian konvensional diantaranya adalah 1. Baterai. Baterai pada sistem pengapian berfungsi untuk penyedia sumber arus listrik serta menyimpan arus listrik. 2. Kunci kontak. Kunci kontak pada sistem pengapian berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke kumparan primer koil pengapian. Komponen yang ketiga adalah koil pengapian atau biasa disebut dengan ignition coil. Koil pengapian pada sistem pengapian berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai yang sebesar 12 volt menjadi tegangan tinggi kira-kira 5.000 sampai 25.000 volt. Bentuk dari koil pengapian ada yang menggunakan resistor di luar seperti yang terlihat di gambar, serta ada yang resistornya di dalam, tipe eksternal resistor maupun tipe internal resistor. Komponen yang keempat adalah distributor. Distributor berfungsi untuk menyalurkan tegangan tinggi dari kumparan sekunder koil menuju ke masing-masing busi sesuai dengan urutan FO atau firing order atau nama lain dari urutan pengapian. Di dalam distributor terdapat komponen platina atau breaker point. Bentuk dari platina adalah seperti pada gambar. Platina pada sistem pengapian berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus primer koil ke massa agar menimbulkan induksi tegangan tinggi pada kumparan sekunder koil. Di dalam distributor juga terdapat kondensor atau kapasitor atau bisa disebut juga kondensator. Kondensator pada sistem pengapian berfungsi untuk mencegah terjadinya loncatan bunga api pada celah platina ketika platina mulai membuka. Selain itu, kondensor juga berfungsi untuk mempercepat pemutusan arus primer koil sehingga perubahan medan magnet pada koil juga akan menjadi lebih cepat. Karena perubahan medan magnet cepat, maka induksi tegangan tinggi yang ditimbulkan pada kumparan sekunder koil akan menjadi tinggi pula. Di dalam distributor juga terdapat komponen rotor dan tutup distributor. Bentuk rotor adalah seperti gambar di atas, sedangkan tutup distributor pada gambar yang di bawah. Rotor berfungsi untuk menerima tegangan tinggi dari koil dan mendistribusikan tegangan tersebut ke masing-masing terminal pada tutup distributor. Di dalam distributor juga terdapat mekanisme vacuum advent.
Vakum advent adalah komponen pada distributor yang berfungsi untuk memajukan dan memundurkan timing pengapian berdasarkan beban yang diterima oleh mesin. Selain vakum, di distributor juga terdapat governor atau centrifugal advent. Centrifugal advent adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah timing pengapian berdasarkan RPM atau putaran mesin. Komponen yang kelima adalah kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi pada sistem pengapian konvensional terdapat dua macam, yaitu kabel tegangan tinggi coil dan kabel tegangan tinggi busi. Kabel tegangan tinggi coil berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari coil ke distributor, sedangkan kabel tegangan tinggi busi berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari distributor ke masing-masing busi. Komponen terakhir pada sistem pengapian konvensional adalah busi. Busi pada sistem pengapian berfungsi untuk meloncatkan bunga api di antara elektroda tengah dan elektroda samping busi, sehingga nantinya loncatan bunga api ini akan digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Demikian tadi komponen-komponen yang ada pada sistem pengapian konvensional beserta fungsinya. Poin ketiga pada materi pembelajaran kita yaitu wiring pada sistem pengapian konvensional. Seperti apa wiringnya? Yuk simak penjelasan berikut ini ya. Wiring diagram atau diagram kelistrikan pada sistem pengapian konvensional terlihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Pada wiring diagram terdapat komponen baterai, kunci kontak, ignition coil, distributor, platina, kondensor, rotor, kabel tegangan tinggi, dan busi. Arus listrik dari baterai akan disalurkan menuju ke kunci kontak, selanjutnya dari kunci kontak menuju ke ignition coil, selanjutnya dari ignition coil diteruskan menuju ke platina, dari platina kemudian menuju ke massa. Pada ujung ignition coil juga terdapat kabel tegangan tinggi yang nantinya akan menuju ke rotor, dan dari rotor akan disalurkan ke masing-masing busi melewati kabel tegangan tinggi sesuai dengan urutan FO atau firing order. Kebetulan pada gambar wiring di sini, firing order atau urutan pengapian pada busi adalah 1, 3, 4, 2. Artinya, arus listrik akan disalurkan yang pertama menuju ke busi nomor 1, selanjutnya dilanjutkan ke busi nomor 3, selanjutnya ke busi nomor 4, dan terakhir adalah busi nomor 2. Hal tersebut sesuai dengan urutan firing order. Poin terakhir atau poin keempat pada pembelajaran kita kali ini yaitu tentang cara kerja sistem pengapian konvensional. Bagaimana cara kerja sistem pengapian konvensional? Simak video berikut ini ya. Cara kerja sistem pengapian konvensional. Cara kerja yang pertama adalah pada saat kunci kontak on dan platina masih dalam kondisi menutup. Pada saat platina menutup, arus dari baterai akan mengalir menuju ke kunci kontak. Selanjutnya dari kunci kontak akan mengalir ke primer coil. Selanjutnya dari primer coil akan diteruskan menuju ke platina. Dari platina kemudian arus listrik mengalir menuju ke massa. Akibat yang terjadi adalah aliran listrik pada primer coil akan menyebabkan inti coil menjadi magnet. Hal ini berarti kumparan primer akan menginduksi kumparan sekunder. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa aliran yang terjadi adalah aliran tegangan rendah.
Dikarenakan tegangan dari baterai 12 volt mengalir ke koil, selanjutnya ke platina, selanjutnya ke massa. Selama mesin berputar secara otomatis, poros cam yang ada di sini juga akan ikut berputar. Dengan berputarnya poros cam, maka akan menyebabkan platina nantinya akan terbuka. Cara kerja yang kedua adalah pada saat platina membuka. Terlihat pada gambar, pada saat tonjolan pada cam mengenai platina, maka platina akan membuka. Ketika platina membuka, maka arus listrik akan terputus. Atau apabila bisa dijelaskan, saat platina membuka, arus listrik melalui primer coil terputus, sehingga terjadi induksi tegangan tinggi pada sekunder coil. Apabila digambarkan dalam sebuah arus listriknya adalah mengalir dari sekunder coil. Kenapa dari sekunder coil? Karena aliran dari platina terputus. Ketika aliran pada platina terputus, secara otomatis arus listrik akan mengalir menuju ke sekunder coil. Dari sekunder coil, arus listrik menuju ke kabel tegangan tinggi, kemudian ke tutup distributor, rotor, selanjutnya menuju ke kabel tegangan tinggi atau kabel busi, selanjutnya menuju ke busi, setelah dari busi menuju ke massa. Akibat dari aliran listrik tegangan tinggi yang ada di sekunder coil, mampu meloncati tahanan udara antara elektroda tengah dengan elektroda massa pada busi dan menimbulkan percikan bunga api yang ada di busi. Aliran demikian bisa dikatakan bahwa ini adalah aliran tegangan tinggi. Dikarenakan yang keluar dari koil sudah tidak 12 volt, namun hasil dari tegangan induksi yang ada di koil sudah dinaikkan atau ditransformasikan mencapai 20.000 bahkan 30.000 volt dan dialirkan menuju ke busi. Baik, sahabat Oto semua, demikian tadi penjelasan terkait dengan sistem pengapian konvensional. Sampai bertemu dengan saya lagi di video saya berikutnya. Selalu berbagi demi kemajuan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.